Ada toreko namanya Syatariyah. Mereka Syatariyah ini banyak berkembang dulu, tapi belakangan hanya berkembang di Sumatera Barat yang banyaknya. Kemudian di Pamijahan ini di Ketasik ya, dulu Pamijahan itu ajib, itu luar biasa. Dan kemudian di beberapa daerah di Jawa. Berdebatnya lewat kitab dan buku. Apa kata Syekh Ahmad Khatib? Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ente bid'ah. Kenapa? Karena ada suluk 40 hari, khawat 40 hari. Dibalas sama beliau dalil-dalilnya, nggak diterima. Orang mengira Syekh Ahmad Khatib ini seorang anti tarekat. Enggak, beliau punya tarekat. Bahkan tarekat beliau sebenarnya tarekat khalwatiyah yang juga ada 40 harinya. Lalu dari mana nih beliau mengingkari itu? Oh ternyata di masanya Syekh Ahmad Khatib dan sebelum Syekh Ahmad Khatib terjadi perbedaan perdebatan antara mursyid-mursyid tarekat yang ada di Jabal Abi Kubais. Jadi Jabal Abi Kubais itu depannya kan banyak tentang suluk-suluk. Depan Mekah itu Jabal Abi Kubais. Nah, salah satu yang dikritik adalah manhajnya Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Beliau lah yang kemudian menghidupkan kembali Thariqah Suhrawardiyah ini. Jadi kalau boleh disebut Arba'in itu dulu banyak dipakai oleh Suhrawardiyah. Tapi Thariqah Suhrawardiyah sudah lebur dalam Naqsyabandiyah. Sudah lebur. Di mana leburnya? Nanti leburnya di Ahmad Sirhindi. Jadi Ahmad Sirhindi punya anak, ya, punya murid terus. Ahmad Sirhindi ini punya guru banyak. Di tangan beliau digabunglah semua tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Kubrawiyah, Khistiyah, Syaziliyah dia nggak masukin, padahal ada Syaziliyah. Nah, maka kalau disebut tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah mencakup 4 tarekat di belakang itu 5 tarekat. Jadi kalau ada orang dapat ijazah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, sebenarnya dia dapat ijazah yang berikutnya itu. Nah di dalamnya ada arba'in. Jadi arba'in yang ada dalam tarekat Khalidiyah ini, Naqsyabandiyah Khalidiyah, ini berasal dari Tawariful Ma'arif. Siapa yang menghidupkannya kembali? Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Jadi beliau orang Baghdad, kemudian pernah ngajar sebentar di Mekah, punya murid di sana, lalu beliau tinggalkan, beliau pindah ke Damaskus. Kenapa nggak balik ke Baghdad? Baghdad itu kan karakternya suka perang. Ya, dari dulu itu perang terus sampai Saddam Hussein kemarin, sampai sekarang belum berhenti. Nah, beliau kemudian dihasut oleh orang, pindahlah ke Damaskus, mau dibunuh orang. Dari Damaskus kemudian diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang ada satu pusat Naqsyabandiyah Khalidiyah namanya Madrasah Yayasan Kaftaru. Yayasan Ahmad Kaftaru, salah satu murid-murid Khalidiyah yang sezaman dulu dengan Syekh Abdullah Faiz, gurunya Maulana Nazim Haqqani, ya, yang Thariqah Haqqani. Haqqani itu cabang dari Khalidiyah. Jadi sebenarnya bersaudara, bedanya Haqqani menerima tarekat Darwishiyah, Maulawiyah yang ada semaan nari-nari itu, ya, yang kemudian diperdebatkan panjang lagi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini mengatakan itu bid'ah, tata cara suluk yang ada di Sumatera Barat itu, dan kemudian dipakai di seluruh Indonesia kan banyak pakai itu. Jadi dia dikirim surat, dibantah oleh Mas Sa'ad, kemudian dibantah lagi, begitulah. Mereka meninggal ya nggak ada kata sepakatnya. Siapa yang ikut Ahmad Khatib silakan, siapa yang ikut Maulana Sa'ad silakan. Tapi perlu diingat Syekh Ahmad Khatib adalah mursyid Khalwatiyah dan mursyid Alawiyah. Siapa yang dapat sanadnya? Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka dapat sanadnya. Ayah Buya Hamka dapat sanad dari beliau. Dan bahkan beberapa manuskrip yang
ditemukan oleh kawan-kawan kita, Komodo Putra, ya. Kemudian juga Sidi Musa itu ketemu manuskrip bahwa beliau mengijazahkan tarekat khalwatiyah kepada orang-orang di Indonesia, terutama di Sumatera sana. Dan saya masih ketemu tuh di Aceh itu ada orang ngamalin tarekat khalwatiyah. Dan fakta menarik teman-teman, ada tarekat namanya Syatariyah. Tarekat Syatariyah ini banyak berkembang dulu, tapi belakangan hanya berkembang di Sumatera Barat yang banyaknya. Kemudian di Pamijahan ini di Ketasik ya, Abdul Muhyi Pamijahan itu ajib, itu luar biasa. Dan kemudian di beberapa daerah di Jawa. Saya ketemu ada kawan kita di Dobedo Alfa waktu itu yang jadi mentornya. Siapa namanya? Mentor kemarin yang dari Sunnah? Saya lupa sih. Ya itu Mas Asad itu dia menceritakan dapat itu dari gurunya di Jawa. Dan juga ada saudara kita yang mengamal tarekat Naqsyabandiyah dari Malang, tapi beliau orang Darussunnah ya, tapi dari Jawa juga. Beliau ini dapat dari kakeknya manuskrip Syatariyah. Tarekat Syatariyah yang berkembang sekarang kebanyakan sudah campur mix dengan khalwatiyah, karena sanadnya itu sanad khalwatiyah. Jadi ke atasnya Usyasi, di atasnya Mustafa Al-Bakri, dan itu khalwati. Maka di beberapa manuskrip ditulis Syatariyah khalwatiyah. Nah, dulu karena komunikasi antara ahli tarekat itu tidak banyak, akhirnya mereka saling salah menyalahkan. Nah, di zaman kita nggak perlu saling menyalahkan. Semua tarekat punya kelebihan, punya kurikulum, punya mursyid, punya sistem, punya minhah ilahiyah, dapat anugerah dari Allah SWT. Kenapa? Setiap kali orang rajin mengamalkan satu wirid, ada warid. Jadi kita la na'tamid ala ismil tarekat. Kita nggak berbangga dengan nama tarekat. Kita berbangga dengan istiqamatuka ala wirdi. Allah